Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam masjid, pengurus yang kami hormati, terkhusus jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja yang sudah hadir di rumah Allah ini dalam rangka mencari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, Pak. Allah banyak sekali beri kita nikmat, Bu, sehingga pada malam yang baik ini kita bisa menunaikan bentuk cinta kita kepada Allah, bentuk cinta kita untuk menghidupkan sunnah Rasulullah, sehingga kita tinggalkan pekerjaan rumah kita, yang kenyang pun ke masjid dalam rangka mencari pahala di bulan yang suci ini. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Nabi Agung, junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau masalah puasa Ramadan kita sudah khatam, semuanya sepakat hukumnya wajib, kecuali hal-hal tertentu yang memang disyariatkan oleh Allah boleh tidak berpuasa. Seperti orang yang tua sakit menahun, boleh, dia cukup bayar fidyah. Orang sedang musafir, dia pergi menjenguk saudaranya mungkin di Jakarta musibah, maka boleh berbuka, tetapi dia qada. Atau ibu-ibu yang sedang menyusui hamil, maka boleh, tetapi qada juga. Atau kita gila, boleh nggak puasa. Tetapi kalau kita normal balik, maka wajib hukumnya, tidak ada alasan. Pak Ustadz, saya kerjanya keras, nodos, ngarit, bolehkah saya dapat puasa? Tidak boleh. Maka ketika kita berpuasa, kerjanya keras, semakin banyak keringat atau peluh kita keluarkan, Allah beri bonus lebih besar. Kalau puasanya sama, orang kerja kantor, orang kerja keras, pahalanya sama. Tetapi ketika orang itu dia kerjanya lebih keras, berkeringat di sawah, dia berpuasa menjaga perintah Allah, maka Allah beri bonus lebih. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak berpuasa. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaq alaih, Rasulullah berkata, "Iza jaa Ramadan, futtahat abwabul jannah, wa ghullakat abwabun nar, wa suffadatis syayatin." Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Kata Rasulullah, "Iza jaa Ramadan," apabila masuk bulan suci Ramadan, futtahat wa abwabul jannah, maka kata Rasulullah, pintu-pintu surga itu dibuka. Salah satu pintu surga yang paling besar dibuka yaitu pintu Ar-Royan, itu khusus orang-orang berpuasa. Wa ghullakat abwabun nar, pintu-pintu neraka Allah tutup. Wa suffadatis syayatin, setan-setan dari golongan jin Allah belenggu, Allah penjara. Maka yang pertama yang harus kita pahami Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa makna dari futtahat abwabul jannah? Pintu-pintu surga Allah buka. Maka kita sering dengar bulan suci Ramadan adalah bulan penuh rahmat, bulan yang paling mulia. Apa buktinya bulan paling mulia? Bulan mengajak kita beribadah. Adakah ibu-ibu dikasih undangan pengurus masjid untuk datang ke masjid? Tidak. Tetapi kenapa kita datang? Saking mulianya, terhubung hati kita untuk ke masjid. Beda dengan bulan lain, enggak seperti ini. Itu saking mulianya Pak Ibu. Maka kita gunakan bulan yang mulia ini untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan, siangnya kita menahan haus dan lapar, menahan hawa nafsu, malamnya beribadah lagi. Pahala-pahala kita pada bulan Ramadan Allah lipat gandakan. Beda. Ya kalau bulan biasa kita sedekah 10.000, mungkin Allah balas sekitar kata Allah 70 sampai 100 kebaikan.
Tetapi ketika Bapak Ibu sedekah pada bulan Ramadan, berinfak, maka tidak terhitung, unlimited, tanpa batas. Ya, maka itu maksudnya kenapa Allah buka pintu-pintu surga, agar kita gunakan waktu kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah berkata, orang-orang yang beriman itu dia bisa membaca situasi. Kalau diberi kesempatan, gunakan. Tidak ada jaminan kita bertemu dengan Ramadan tahun depan. Benar, Pak? Benar. Maka kita gunakan sebaik-baik mungkin. Ya, orang-orang yang beriman itu pandai menjaga waktu. Pandai dia mengambil momen, kapan dia harus ngegas, kapan ngerem. Ya, kalau Ramadan kita ngegas, apa yang tegas ibadah kita? Mungkin kalau hari biasa kita baca Quran cuma 1 halaman, bulan puasa gas. Capek Pak Ustadz, capek, itu hadiahnya surga Pak Ibu. Kalau ringan hadiahnya kipas angin. Maka kita harus bercapek-capek, kita latih pada bulan Ramadan ini agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena kita dilatih siang malam kita beribadah. Sama kita cerita, kenapa pasukan Kopassus itu kuat tahan di hutan liar. Mereka dilatih Bapak Ibu. Ya, makan ular. Maka ketika kita berlatih sungguh-sungguh bulan puasa ini kita jalankan, jaga mulut kita, hati kita, mata kita, maka lebih kuat dari pasukan apapun. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua makna dari wa ghullakat abwabun nar, kata ulama, Allah tutup pintu-pintu neraka. Apa maknanya Bapak Ibu sekalian? Maka ada ulama mengatakan bulan suci Ramadan adalah bulan maghfirah. Dosa kita diampuni. Orang berbuat maksiat malu Bapak Ibu. Coba kita ke pasar, ada nggak orang bermaksiat? Ada, tapi ditutupnya, kaki yang nampak. Tapi saking malunya kepada bulan suci Ramadan, maka kita gunakan pada bulan yang mulia ini banyak-banyak istighfar. Tak mungkin Bapak Ibu tidak punya dosa, hubungan dengan tetangga, dengan yang lainnya. Sementara Rasulullah mengatakan, kulu bani Adam khota wa khairu khota at-tawabun. Setiap anak cucu Adam itu berdosa. Ustadz berdosa, bisa jadi lebih banyak Ustadz dosa karena banyak bicara. Kadang dia untuk jamaahnya tertawa, dia buat-buat aja ceritanya, tapi ya itu kan dosa juga. Sementara Rasulullah mengajarkan tidak boleh bohong, termasuk bercanda. Ya, di dalam Islam boleh bohong Pak, boleh, cuma 3 perkara apa? Yang pertama, kalau dalam keadaan berperang, seperti di Palestina, kalau mereka ditangkap, mereka bohong. Di mana pemimpin boleh dia bilang saya nggak tahu, karena dalam keadaan berperang. Kalau dibicara tahu, maka tambah hancur. Yang kedua, kita ingin mendamaikan saudara kita. Ya, ada si A, si B berantem, kita cerita, si A itu bilang kamu ini baik, padahal nggak ada, dia bilang agar hati mereka tenang, tidak dendam, maka boleh. Kapan kita boleh berbohong lagi? Kata Rasulullah, untuk menyenangkan pasangan kita. Bapak-bapak tadi buka puasa agak asin, ditanya sama istrinya, enak Pak? Wah enak sekali, padahal asin. Kenapa? Agar hatinya senang, maka boleh. Ya, selain dari itu tidak boleh bercanda, apalagi bersumpah, nggak boleh bohong. Karena salah satu sifat Rasulullah itu ialah jujur, sidik. Maka jangan kadang-kadang kita masyarakat ini biasa sekali bohong. Sedang telepon di mana? Oh lagi rapat, padahal biasa saja. Lagi mana? Oh lagi masak, padahal main HP. Dianggap biasa karena saking biasanya. Maka kita tidak boleh. Yang ketiga kata Rasulullah, wasufadatis syayatin. Setan-setan dari golongan jin Allah belenggu. Apa maksudnya Pak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya belenggu itu gimana? Maka saya lebih cenderung sepakat dengan ulama, memang dia belenggu. Setan-setan yang menggoda kita ketika sholat, yang dari golongan jin itu dipenjara. Ya. Lalu nanti timbul pertanyaan, kenapa bulan puasa masih orang banyak berbuat dosa? Nanti kita jawab. Coba kita lihat, saya perhatikan dari sekolah SMA dulu, sebelum masuk bulan puasa itu sering hujan, petir, bencana alam. Salah satu sifat petir itu ialah membunuh setan-setan yang nakal. Sebelum diutus Rasulullah, jin-jin itu dia bisa ke langit, Bu, curi berita. Maka kalau dulu dukunnya sakti-sakti, pas ramalannya, karena mereka mencuri berita langit.
Tapi sekarang dukun banyak meleset, sakit berobat ke bidan juga, ya. Karena ketika ada setan yang membantah, Allah tembak pakai meteor, pakai petir. Maka ketika masuk bulan Ramadan, Allah banyak. Mungkin salah satu bencana itu Allah ingin bersihkan untuk menyambut Ramadan nih. Agar bumi-bumi yang kotor tadi, ya kita untuk istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa di bulan yang mulia ini, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, kita masih berbuat dosa, zalim, berbohong, ghibah? Kenapa? Maka ulama mengatakan itu karena nafsu yang ada di dalam diri kita. Kalau musuh dari luar itu namanya setan. Setan laknatullah, iblis. Di bulan Ramadan Allah belenggu. Seperti yang hadis katakan tadi. Tetapi setan dalam diri kita, kalau kita tidak mampu mengalahkannya, maka kita akan dibelenggu oleh nafsu kita sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk itu orang-orang yang hebat, kata Rasulullah, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Maka ketika Rasulullah dan sahabatnya perang fisik, ya, perang Badar, perang lain sebagainya, maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan senang dulu, ada perang yang lebih besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau nafsu mampu mengalahkan kita, maka kita akan kalah. Coba kita perhatikan, kenapa sholat subuh jamaahnya dikit? Karena mereka masih dikalahkan nafsunya. Karena kita masih kalah sama nafsu kita. Bukan masalah kesehatan, orang buta, tua, bapak-bapak, umur 90, dia mampu ke masjid. Karena dia mampu mengalahkan nafsunya. Ketika kita tidak sanggup, maka kita akan kalah. Alasan capek, tidur. Maka orang yang berotot besar pun nggak mampu dia, karena dia kalah dengan nafsunya, iman yang tidak muncul. Maka pada bulan suci Ramadan ini bulan melatih iman. Sekarang kita rutin sholat tarawih, sholat isya berjamaah. Maka selepas Ramadan, ya jangan dibiarkan lagi. Kita jaga, kita istiqomah. Ya, walaupun setan sudah dibuka, maka godaannya lebih kuat lagi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk itu mari kita atur bagaimana kita mengalahkan nafsu kita. Bagaimana caranya Pak Ibu sekalian? Karena dia nggak nampak, dia bukan material. Maka kita harus tahu siapa yang menciptakan nafsu, baru bisa kita kalahkan dia. Ada sebuah riwayat, walaupun dikatakan dhaif, lemah, ketika nafsu Allah cipta, Allah panggil nafsu itu, ya nafsu, man ana wa man anta. Allah bertanya kepada nafsu, siapa saya, siapa kamu? Maka nafsu menjawab, ana anta anta, saya kamu. Itu sifat nafsu, Pak. Dia membangkang, dia karih kapalo kalau kita bahasa Minang. Maka sebenarnya Allah sudah tahu sifat nafsu itu. Allah perintahkan bakar selama 1000 tahun. Setelah dibakar, dipanggil lagi, hai nafsu, man ana wa man anta. Apa kata nafsu? Ana anta, saya kamu. Tak mapan dia, tak jira dia, karena saking kerasnya nafsu itu. Maka kata Allah, perintahkan masukkan dia ke tempat paling dingin. Tidak ada dingin kutub utara, kutub selatan, itu tidak ada bandingnya. Selama 1000 tahun, setelah dimasukkan, dipanggil lagi. Allah tanya lagi, ya nafsu, man ana wa man anta. Apa kata nafsu? Ana anta, saya kamu. Juga tak mampu dia, masih keras dia. Maka Allah perintahkan kurung dia, jangan kasih makan, jangan kasih minum, jangan turuti kehendaknya. Maka belum beberapa sudah teriak, saya haus, lapar, tidak sanggup dia. Baru dia mengaku, Anna abdi, anta rabbuka, katanya. Saya hamba, kamu Allah. Ketika dia dipuasakan, baru dia mengalah dia. Maka sebagai kesimpulan kutum kita pada malam hari ini, salah satu tujuan kita puasa adalah mengalahkan nafsu kita. Kalau kita berpuasa masih senang riba, ya, masih senang berbohong, artinya apa? Kita tergolong orang-orang yang berpuasa cuma sekedar menahan haus dan lapar, kata ulama, tapi tidak dapat apa-apa. Ketika kita mampu menahan haus lapar, juga menahan mata kita, keinginan kita, banyak ibadah walaupun capek,
maka baru kita termasuk orang-orang yang mampu mengalahkan hawa nafsu. Maka untuk mengalahnya, satu kuncinya ialah kita harus dekat dengan Allah, kenal dengan Allah. Siapa Allah? Kalau ditanya siapa Tuhan kamu Allah, apakah kenal kita Allah? Inilah kunci sebenarnya. Kalau kita kenal Allah, kita dekat dengan Allah, yakin dengan kalimat la ilaha illallah, maka kita yakin juga Allah itu Khalik. Khalik, Pak. Bu, apa itu Khalik? Pencipta. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Perhatikan langit dan bumi, kata Allah. Bergantinya siang dan malam. Itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Allah itu Khalik. Bumi ini Bapak enggak terjadi tiba-tiba, Allah ciptakan. Kita ini enggak tiba-tiba hidup. Kita ini enggak tiba-tiba kaya, enggak tiba-tiba berakal, Allah yang memberikannya. Kalau kita yakin Allah Maha Pencipta, Khalik, maka tidak mungkin kita berani sombong, tidak mungkin kita membantah perintah Allah. Sementara bos saja perintah kita, wah cepat kita siap 86. Ini Allah yang memerintahkan kita puasa, beribadah, yang memegang nyawa kita ini. Tetapi kalau kita tidak yakin Allah itu Khalik, ya kita biasa saja. Curang, zalim, biasa saja. Maka kita harus yakin Allah itu Khalik yang menciptakan. Tetapi kita ini malah takut kepada makhluk. Dijanjikan misalnya nanti kamu saya angkat honor, angkat semuanya, langsung ikut nanti jadi P3K. Sementara Allah perintahkan yang jaminan surga, kita santai saja, Pak. Ini masalah ini. Maka akidah kita tidak benar, maka kita kalah dengan nafsu. Yang kedua, kalau kita yakin la ilaha illallah, maka kita juga yakin Allah itu Razik, pemberi rezeki. Ya, kerja keras memang bisa memberi rezeki, tapi tidak ada jaminan. Kalau seandainya ukuran rezeki itu dari kerja keras, tentu petani, kuli yang lebih kaya. Tetapi tidak seperti itu, ada orang kerjanya biasa aja, bahkan nggak dia paling kaya. Artinya apa? Rezeki tidak hanya dapat dari kerja, tapi dari Allah, Razik. Kalau kita yakin Allah memberi rezeki kita, maka tidak ada alasan kita, misalnya untuk telat ibadah karena mencari rezeki. Sementara Allah sudah memanggil, hayya 'alas shalah. Masih sibuk dengan urusan dunia, nggak lama, paling sholat ini lamanya setengah jam, Pak. Tadi kan sholat isya nggak nyampe setengah jam. Kadang-kadang ya bulan puasa ini sibuk kerja untuk persiapan lebaran. Gak yakin, ragu kita dengan rezeki dari Allah. Maka tidak ada larangan kita untuk bekerja. Bahkan Allah dan Rasulullah kalau bisa orang kaya itu orang beriman, orang Islam. Kenapa? Hartanya digunakan untuk fisabilillah di jalan Allah. Kalau saya boleh milih Pak Ibu, daripada jadi ustadz ini, mending saya jadi orang kaya, donatur, ustadz untuk ceramah. Simpel, pahalanya besar. Maka ketika kita punya banyak harta, banyak rezeki, itu dari Allah, gunakan untuk mendirikan ibu rumah ibadah, untuk infak takjil, tetangga kita yang kurang. Maka ketika kita yakin kalau rezeki itu dari Allah, maka tidak ada hal untuk membantah perintah Allah, apapun bentuknya. Yang berikutnya apa? Kita jelaskan berapa? Nah, udah lebih 5 menit. Kalau kita yakin dengan kalimat la ilaha illallah, maka kita yakin Allah itu Malik, Maha Pemilik. Ya. Kita ini milik Allah. Kapan Allah mau cabut, ya selesai. Apa yang mau kita banggakan di dunia ini? Bahkan ulama mengatakan yang kita makan busuk, yang kita pakai lapuk, kecuali amal ibadah kita. Harta yang banyak di rumah kita, ketika kita dipanggil Allah, sudah selesai. Itu urusan orang hidup, Pak. Tidak akan mampu menolong kita kalau kita tidak beramal. Semasa hidup kita tidak sholat wajib. Setiap hari saudara-saudara kita kirim Al-Fatihah Yasin, juga tidak akan mampu menolong kita ketika kita tidak sholat wajib. Itu kuncinya. Ketika selama hidup kita sholat wajib, walaupun ada dosa, ada bohong dikit, ada zalim dikit, ketika kita menjaga sholat yang wajib ini, ketika kita meninggal, sanak saudara kita dia baca Al-Fatihah untuk kita sedekah, itu mengalir. Bahkan orang-orang yang meninggal, itu yang dia tunggu adalah doa-doa dari orang yang hidup, ya. Jadi kenapa kita harus biasa kubur? Agar kita mendoakan. Kenapa kita masuk kubur baca salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Mereka mendengar cuma nggak bisa jawab. Bahkan ada ulama zaman tabi'in, ketika dia perjalanan ada sebuah kubur, dia sholat
bukan menghadap kubur. Sholat tertidur, dia bermimpi, orang yang mati itu bangun dia dalam mimpinya. Kalau kamu tahu sholat 2 rakaat yang kamu lakukan lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka yang kami sebenarnya kalau bisa ngulang sholat sedekah, tapi nggak bisa katanya. Maka ini jadi pelajaran bagi kita ya. Dunia dan seisinya nggak ada bandingnya dengan 2 rakaat sholat sebelum sholat subuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kutum yang sikat pada malam hari ini mampu memberi kita kekuatan iman, kita istiqomah. Maka semakin penghujung semakin ramai. Alhamdulillah untuk musola Pauterinja ini dia stabil. Kalau di lain-lain masjid kita lihat awalnya ramai, mulai mundur. Sementara dalam bertanding itu Bapak Ibu, pemenangnya itu yang di akhir. Misalnya main voli, di set awal dia menang, belum tentu dia menang, kalah. Begitupun juga dengan Ramadan. Siapa yang menang di bulan Ramadan yang mampu bertahan sampai akhir seperti ini? Tentu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin update status dilihat sholat tarawih, bukan, karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kutum yang sikat ini bermanfaat. Kita menjadi orang yang dekat dengan Allah, mampu mengendalikan nafsu kita, bukan kita dikendalikan oleh nafsu. Syaratnya apa? Kita harus kuat akidah kita. Kita harus paham makna la ilaha illallah. Kita harus kuat makrifat kita. Kalau itu kuat, insya Allah semua masalah selesai. Kita akan terima apapun takdir yang Allah berikan kita. Tidak apa-apa. Maka orang beriman itu diberi cobaan, alhamdulillah. Diberi rezeki juga alhamdulillah, sama saja, tidak ada masalah. Karena dia yakin semuanya dari Allah, kembali kepada Allah, tugasnya hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.